Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Wa hayyakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahlil jannah. Tahiyyatuhum fiha assalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan materi kita mengenal fiqh Islami, yang mana kita sudah sampai pada bab Izalatun Najasah, masih dalam kitab Ad-Dhaharah. Setelah selesai dari bab Izalatun Najasah, kita akan masuk ke bab Al-Haid wan Nifas, kemudian kita masuk ke kitab As-Salah. InsyaAllah ta'ala kita akan menyegerakan agar cepat selesai di bab Izalah An-Najasah. Pertemuan yang lalu kita sampai pembicaraan kita tentang apa? Tentang khamr, ya. Tentang khamr. Ada yang bawa? Enggak ada. Baik. Kemarin kita sampaikan bahwasanya jumhur fuqaha, dan di dalamnya ada 4 mazhab. Mereka semua sepakat bahwasannya khamr itu najis. Tayyib, wassual. Sekarang ada misalnya bir ya. Bir apalah mereknya, mengandung 1% alkohol. Gimana? Hukumnya tetap najis atau tahir? Najis. 1% alkohol najis. Tetap. Kemarin kita juga sudah sampaikan, alkohol hukumnya apa? Tahir, ya. Alkohol hukumnya tahir. Khamr hukumnya najis. Sekarang bir mengandung 1% alkohol, hukumnya najis tetap. 1% tok alkoholnya tetap najis. Kayaknya tahir. Ya, tapi najis. Sepertinya jumhur fuqaha najis, ya. Cuma ada satu pendapat syadz mungkin. Pendapat menyelihi jumhur namanya pendapat yang syadz, ya. Bukan berarti pendapat yang salah, belum tentu, ya. Cuman istilah aja, pendapat yang sedikit, ya, menyelisihi kebanyakan orang. Tayyib. Misalnya apa namanya? Tape ketan. Ya. Tape ketan itu kan aromanya aroma alkohol, betul enggak? Berarti mengandung alkohol enggak? Kalau enggak percaya cek aja ke lab, ya. Antum bawa ke lab mana kemarin, mana Mas? Cito boleh. Terus mana lagi? Pramita juga boleh. Antum bawa tape ketan, ya. Mau apa Mas? Mau ngecek alkohol gitu. Tayyib. Apa hukum makan tape ketan sampai kepalanya pusing? Boleh apa enggak? Pertama, najis apa enggak dulu? Tidak najis, oke. Lalu boleh enggak makan tape ketan banyak-banyak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 bungkus. Karena buka puasanya kebetulan pakai tape ketan adanya. Sampai pusing. Pusing.
Ya nggak usah banget lah, pusing aja. Kalau berlebihan nggak baik. Iya sih, bener juga. Jawabannya jawabannya tepat ya. Kalau berlebihan nggak baik, bener juga. Ya, makan nasi goreng berlebihan juga nggak baik, sama. Gimana? Boleh nggak makan tape ketan? Kan mengandung alkohol. Boleh. Mengandung alkohol. Boleh. Kok boleh sih? Kok minuman beralkohol tadi nggak boleh, makanan beralkohol boleh? Iya. Tadi kan bir, ya ndak, mengandung alkohol berapa? Satu aja akeh-akeh. Antum golongkan najis, berarti boleh diminum ndak? Ya ndak boleh lah najis diminum, harus dibuang ya. Sekarang tape ketan mengandung alkohol. Kok bilangnya boleh dimakan? Iya, orang konsisten gimana yo? Solusinya bagaimana? Hmm? Bir, belum tahu saya, belum pernah bikin juga. Gimana? Tergantung asalnya. Terjadi dari apa gitu ya? Apakah dari khamr atau bukan khamr? Taib. Itu khilaf di antara para ulama. Khilafnya apa? Khamr itu apa sih? Itu yang menjadi titik khilafnya. Ya. Semua yang bisa dikonsumsi ya dan memabukkan. Semua yang bisa dikonsumsi dan memabukkan, kemudian mabuknya ini sifatnya menyenangkan ya. Jadi bukan namanya bahasa gaulnya ngefly ya. Ih, kayak pernah aja. Ngefly terus apa lagi? Giting ya. Giting. Taib, mazhab Hanabilah punya patokan dalam mendefinisikan khamr, dan itu akan menjawab permasalahan tadi. Ya, bir mengandung alkohol 1%, Anda katakan tidak boleh diminum. Tape ketan mengandung alkohol mungkin bisa sampai 5%, tapi Anda katakan boleh dimakan. Jawabannya ada dalam definisi khamr menurut mazhab Hanabilah. Kalau antum pakai mazhab yang lain akan mengharamkan, bisa mengharamkan tape ketan dan lain-lain juga. Muskilah, hidupnya jadi susah ya. Mazhab Hanabilah paling enak dan paling mudah dalam masalah perkhamran ya. Definisi dalam mazhab Hanabilah, minuman ya, ini khamr adalah pertama antum harus tahu minuman ya. Berarti makanan langsung aman ya. Kalau makanan langsung aman, silahkan mengkonsumsi tape ketan, nggak ada masalah. Langsung keluar tape ketan dari makna khamr. Jadi sebut kata minuman syarab ya. Langsung ta'am semuanya keluar dari makna khamr. Syarab muskir ala wajhi at-tarab wal ladzah ya. Minuman yang memabukkan dan sifat mabuknya itu menyenangkan ya. Jadi bukan sembarang menghilangkan akal. Kalau sekedar menghilangkan akal, obat tidur menghilangkan akal enggak? Menghilangkan akal. Ya enggak? Tapi apakah terus yang mengkonsumsi obat tidur dicambuk 80 kali sama dengan peminum khamr? Mungkin, tidak mungkin. Ya enggak? Minuman memabukkan, sifat mabuknya adalah menyenangkan ya, ada rasa lezat di dalamnya, ala wajhi tarab wal ladzah. Mazhab yang lain ada yang mengatakan semua yang dikonsumsi, baik makanan, baik minuman, baik asap yang dihirup ya, baik yang disuntik ya, memabukkan, kemudian memabukkannya sama tadi ya, sifatnya sama, menyenangkan, menimbulkan euforia, ada rasa lezat di dalamnya.
Itu mazhab yang lain sampai ke seluruhnya. Tapi agak sulit menerapkannya, agak sulit. Wallahu a'lam. Mazhab Hanabilah luar biasa dalam masalah ta'rif khamr. Ini sangat memberikan solusi spesifik, syaratnya sederhana, minuman memabukkan. Hatta mau tulisan alkoholnya 0% karpe, selama ketika dikonsumsi menimbulkan apa tadi? Ngefly, ya, menimbulkan giting, ya, menimbulkan euforia, rasa senang, masuk dalam batas yang namanya khamr. Sekalian ditulis alkohol 0%, tidak ngefek dalam mazhab Hanabilah. Ya. Mazhab Hanabilah sederhana, tidak perlu jadi seorang ahli kimia untuk menentukan sesuatu ini khamr atau bukan. Ya kira-kira di zaman para sahabat sudah ada laboratorium belum kira-kira? Tapi makna khamr dipahami oleh orang Arab enggak? Dipahami. Maka mazhab Hanabilah sederhana, tidak boleh kita terlalu detil dalam masalah khamr. Karena khamr pengharamannya terjadi di zaman tidak ada laboratorium. Maka khamr maknanya sangat umum dan sangat jelas dan semua orang Arab harus paham. Nggak boleh sampai dibawa ke makna yang mengandung alkohol dan lain sebagainya. Ini terlalu detil. Maka makna khamr sederhana, minuman memabukkan, dan sifat memabukkannya seperti apa? Menyenangkan. Ada rasa lezat, ada rasa euforia di dalamnya. Itu batasan khamr. Antum tidak perlu tertipu, mengandung ini enggak mengandung sekalian, selama diminum menimbulkan euforia, maka itu namanya khamr. Bir ini 0% alkohol, sekalian minus, rasa 0%, minus persen sekalian. Hanabilah tidak akan terbingungkan. Selama ketika dikonsumsi menimbulkan apa tadi? Euforia, ya, rasa bahagia, rasa senang dan lain sebagainya. Itu sudah menghilangkan akal dari sisi memabukkan namanya. Lah itulah yang dinamakan khamr. Dari situ antum bisa menjawab berbagai macam permasalahan. Lalu peminum khamr. Nah, kita lanjut ke problem berikutnya. Hadnya atau hukumannya orang yang mengkonsumsi khamr itu adalah berapa? Khilaf. Ada yang 40 cambukan, ada yang 80 cambukan. Rasulullah SAW mencambuk dahulu ketika didatangkan seorang peminum khamr 40 kali. Begitu juga Abu Bakar. Tapi di zaman Umar naik menjadi 80 kali. Maka beberapa ulama ada yang mengikuti fatwanya Umar. Ya, fatwanya Umar ibn al-Khattab. Dan itu bukan hanya fatwanya beliau sendiri, didukung oleh sahabat yang lain. Bahkan dinukil ijma' sahabat itu diangkat 80. Kenapa? Ketika Umar memutuskan 80 cambukan, tidak ada satupun sahabat yang protes, tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Menunjukkan itu namanya ijma' sukuti, karena bukan merupakan tabiat fuqaha sahabah diam terhadap kemungkaran. Itu bukan tabiatnya fuqaha sahabah. Para sahabah ketika melihat hal yang mereka ingkari, akan mereka ingkari terang-terangan, khususnya para fuqaha, ahli fikih, ahli ilmu. Mereka kan terang-terangan mengingkarinya. Tapi ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menentukan 80 kali, para sahabat semuanya tidak ada yang memberikan komentar. Justru ide 80 kali muncul dari sahabat yang lain. Diriwayatkan adalah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mencetuskan ide 80 kali cambukan, kemudian dieksekusi oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Baik, minum khamr cambuk 80 kali. Pertanyaannya, mengkonsumsi ganja sampai istilah yang antum sebutkan tadi, ya, terbang kemana-mana, apakah dicambuk 80 kali juga atau tidak? Dicambuk juga. Berapa? 80 kali. Setengahnya biar oleh nganyang ora. Masalahnya akan ke situ. Masalahnya akan perbedaan dalam masalah definisi ini ngefek ke seluruh ahkam.
Karena para fuqaha ketika menyampaikan sebuah definisi, ini sudah disimpulkan berdasarkan hukum berkaitan dengan najisnya, mengkonsumsinya, hukumannya, itu semua sudah komplit baru dibikin sebuah definisi. Itu kelebihannya para fuqaha. Bukan cuma comot-comot, kumpulkan dulu semuanya, bikin definisi seperti itu. Di situ khilafnya. Orang yang ngelem, ya, ngelem itu efeknya bisa lebih dahsyat daripada sekedar minum khamr. Iya, kalau lihat di video-video itu, ya Allah, fisiknya mengenaskan. Mengenaskan betul orang yang ngelem, kayak udah nggak punya masa depan lah. Kasihan, nasallallahu alaihi. Gimana? Orang ngelem cambuk juga enggak? Enggak. Udah ngelem nggak dicambuk lagi, enak ya. Iya, nggak dapat had khamr, tapi mendapatkan ta'zir, ya. Ta'zir itu bab luas. Ta'zir ini hukuman yang babnya sangat luas. Babnya sangat luas. Kalau had, ya, itu hukuman yang pakainya nas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ta'zir ini babnya luas. Mau dikurung, mau diasingkan, pan diguyur banyu, pan diadusi. Itu bab ta'zir, bab hukuman yang terbuka sangat luas, ditentukan oleh waliul amr, atau mewakilkan kepada qadhi untuk memutuskan hukuman yang pantas untuk mereka. Kemudian permasalahan berikutnya, asap dari orang yang merokok ganja, ya, asapnya kemana-mana, kebetulan antum lewat di depannya, asapnya nempel di baju, kemudian sholat di masjid. Asap kan beberapa asap itu bisa nempel kuat ya di baju aromanya ya. Baik. Kira-kira sholatnya sah enggak kira-kira sholatnya? Nah, tetap sah. Kenapa? Karena anta hambali, karena anda seorang hambali. Khamr itu diminum. Adapun menurut mazhab lain yang mengatakan semua yang dikonsumsi kemudian menimbulkan efek mabuk yang menyenangkan, euforia, rasa senang, tergolong bagian dari khamr, maka hukumnya najis. Ganja akan dinajiskan, asapnya juga najis. Kalau asapnya nempel di baju berarti sholat dalam keadaan membawa najis, maka sholatnya bisa menjadi tidak sah. Ya siapa tahu sedang mengkonsumsi kemudian pengen tobat, ya enggak, sedang mengkonsumsi ganja kemudian pengen tobat, pakaiannya bekas asapnya semua. Kira-kira apa hukum salatnya? Nah, itu dia ya. Kalau dalam mazhab Hanabilah sah, silahkan tubu ila Allah taubatan nasuha, ya. Tobat pada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah pusing-pusing. Ini asapnya bekas ganja enggak ada masalah, ya. Atau alkohol. Thayyib. Seseorang bajunya terkena bir mengandung 0% alkohol. Ya, seseorang bajunya terkena bir mengandung 0% alkohol. Orang yang kedua, bajunya terkena alkohol 90%. Keduanya ini bersahabat, ya. Kemudian sholat berjamaah di masjid. Yang menjadi imam adalah yang bajunya terkena bir mengandung 0% alkohol. Apa hukum sholat berjamaahnya? Tidak sah. Sholat ora oleh. Wong penapik ka ora oleh. Karena imam, karena sholatnya imam tidak sah, dikarenakan syarat salatnya tidak terpenuhi, yaitu menggunakan pakaian yang suci. Nah, masya Allah. Masalah khamr jelas ya. Khamr, alkohol, tape ketan, silahkan bikin yang macam-macam, yang enak kalau bisa. Tayyib. Bagaimana cara membuat, ya, khal atau cuka yang berasal dari sari buah, dan cuka tersebut hukumnya
tidak najis. Bagaimana caranya? Khamar kan najis ya? Khamar najis ya? Baik. Cuka adalah tahap setelah khamar. Tahap setelah khamar. Prosesnya sari buah, pembusukan menjadi khamar. Lama kelamaan akan semakin busuk, kadar alkoholnya meningkat juga menjadi cuka. Akan berada di level menjadi cuka. Nah, lalu bagaimana caranya membuat cuka yang hukumnya suci? Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara membuat cuka yang hukumnya tahir sehingga bisa dikonsumsi. Yang berangkat kemarin. Bagaimana cara membuat cuka yang hukumnya suci? Proses apa ini? Sebelum menjadi alkohol, sebelum menjadi khamar. Iya, bisa ya. Intinya caranya adalah harus dilakukan proses kimiawi ataupun proses pencampuran ataupun proses apapun itu harus dilakukan sebelum menjadi khamar ya. Kalau membuat cuka itu harus dilakukan sebelum menjadi khamar. Adapun sudah menjadi khamar baru dicampuri supaya menjadi cuka, hukumnya suci apa najis? Najis. Tayyib. Lalu bagaimana pembuatan cuka yang najis? Ada beberapa kemarin kita sampaikan ya, proses pembuatan cuka tapi nanti hukumnya najis. Salah satunya seperti apa? Sengaja dicampuri sesuatu, khamarnya sengaja dicampuri sesuatu supaya menjadi cuka. Ini hukumnya najis. Adapun sebelum menjadi khamar hukumnya tahir. Kalau khamarnya berubah sendiri tanpa diaduk-aduk, tanpa dicampuri apa-apa, berubah menjadi cuka, hukumnya tahir. Ya. Jadi ketika proses khamar menjadi cuka tidak ada dicampuri apapun, yaitu sendiri, fermentasi sendiri ya, dia berproses sendiri, maka cukanya hukumnya tahir, sahih. Tapi kalau terjadi proses campur tangan manusia, dicampuri apa, kemudian khamarnya berubah menjadi cuka, maka cukanya hukumnya najis. Gampang, sesederhana itu ya. Tayyib. Wa in khafiya mawdi'u najasatin. Kita sambung perkataan mu'allif berikutnya. Wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buq'atin dayyiqah wa arada as-salah ghasala wujuban hatta yajzima bi zawalihi ay zawal an-najis li'annahu mutayaqqin fala yazulu illa bi yaqin at-taharah. Seseorang mendapati pakaiannya atau badannya ya, Fulan bin Fulan punya teman sekolah beragama Nasrani misalnya. Kemudian di rumah itu ada anjingnya ya. Kemudian masuk ke dalam rumahnya, ngobrol-ngobrol, anjingnya datangi dia. Kemudian menjilat ujung jempolnya ya. Ngicipi enak apa orang, anggar enak tak lanjut anggar orang tidak ya. Akhirnya karena nggak enak nggak dilanjutin. Setelah dijilat jempolnya dia pulang ke rumah ya. Dalam perjalanan mikiri macam-macam sampai rumah, buka HP dan lain sebagainya, lupa ya, lupa. Kemudian datang waktu salat, dia berwudu ya. Kemudian salat. Setelah salat dia baru ingat. Iya, Bun. Setelah salat baru ingat. Tadi di rumah temannya jempol kakinya habis dijilat anjing. Pertanyaannya, apa hukum salatnya? Tidak sah. Udah wudu tetap tidak sah. Antara belum. Iya, berapa kali?
Harus dilakukan tujuh kali. Salah satunya dengan tanah ya. Kemudian seseorang mau sholat ya, ingat yang tadi ya. Ini belum sholat nih, ingat. Tadi jempolnya habis dijilat anjing, gitu. Tapi dia lupa jempol kanan apa jempol kiri. Ya ganti maning soalnya ya. Sebelum sholat, pantak resiki ke. Mau saya cuci 7 kali salah satunya dengan tanah, tapi dia lupa jempol kanan apa jempol kiri. Lalu dia angger resik-resik ta sing kiri bae ya, jempol yang kiri dia bersihkan 7 kali salah satunya dengan tanah. Kemudian sholat, apa hukum sholatnya? Antum mau bantu boleh, mau bantu kawannya boleh. Apa hukum sholatnya? Tidak sah. Bisa wis diresiki ping 7 wis nganggo tanah napa? Masih ada keraguan antara kiri dan kanan. Tayyib, itu dia masalahnya ya. Ketika kita mendapati najis dan lupa tempatnya di mana. Iya, lupa tempatnya di mana. Maka harus dicuci semuanya di bagian yang Anda yakin di antara tempat itu terjadi najis. Enggak harus sikile loro dikumbah kabeh. Kenapa? Karena Anda yakin dia hanya menjilat bagian jempol. Maka khilafnya, keraguannya cuma di antara kanan dan kiri. Wajib wujuban, harus dicuci dua-duanya supaya hilang keraguan. Atau di pakaian ya, di pakaian sama. Mau klambine kena kotoran ya, kotoran kucing wis ya, cecek maning bosen ora bosen kena kotoran kena pipis kucing, ambune ana tapi nang dia orang ketemu gone. Nah, apa yang harus dilakukan? Harus dicuci semuanya. Harus ganti baju, dicuci semuanya. Seperti itulah najis. Harus dicuci sampai merasa yakin kalau bagian tersebut sudah suci, maka najisnya sudah hilang. Nah, hatta yajzima bizawali, sampai merasa yakin kalau bagian itu dicuci, maka sudah cukup. Atau kena najis ke, kotoran cecek lengan sebelah kanan apa lengan sebelah kiri. Atau lengan bawah atau lengan atas. Nah, tapi sudah masuk dalam bayangan antum bahwasanya yakin ada di baju bagian lengan, maka untuk meyakinkan seluruh lengannya harus dicuci. Lengan kalau bingung kanan dan kiri, maka kanan dan kiri harus dicuci. Misalnya yakin cuma sebelah kiri, di kiri tapi posisinya di mana saya lupa, maka lengan sebelah kiri semuanya harus dicuci seperti itu. Fa in lam ya'lam jihataha min ats-tsaubi ghassala kullahu. Ya, kalau enggak tahu di sebelah mana, maka pakaian itu harus dicuci semuanya. Wa in alimaha min ahadikum maihi wa la ya'rifuhu ghassalahuma. Kalau tahu ada di salah satu lengannya, maka dicuci kedua lengannya karena tidak yakin kanan atau yang kiri. Wa yusalli fi fadha'in wasi'in haitsu syaa bila taharrin. Nah, kita sudah ambil permasalahan bahwasanya najis itu tidak bisa disucikan dengan pasir, betul enggak? Betul. Yang kedua, tidak bisa disucikan dengan angin, betul enggak? Ya, tidak bisa disucikan dengan matahari, betul enggak? Sudah kita ambil semuanya. Lalu bagaimana kalau sholat di tanah lapang? Bukankah seringnya buat najis? Ya enggak? Apalagi misalnya di alun-alun, misalnya ya ada yang muter-muter bawa anjing, ada yang bawa kucing, macam-macam. Ya, hewan di sana sangat berbagai macam. Ya memang tanah kan tempatnya macam-macam, ya enggak? Anda berada di sebuah tanah lapang hendak menunaikan sholat. Padahal najis tersebut mungkin sudah kering, tidak terlihat asarnya karena angin, karena matahari. Enggak ada yang sengaja gudug-gudug diguyur banyu kayak mana langka wong kaya kowe.
emanemen ya. Belum pernah saya lihat. Kalaupun sudah tidak ada mungkin karena angin, kemungkinan kuat itu karena matahari dan karena angin. Kudanan bisa juga. Kalau kudanan aman, harus kudanan tak aman. Iya. Ini anggap berarti kejadian di musim kemarau. Pokoknya sing angel-angel aja sing gampang-gampang ya. Pokoknya digawe angel. Kejadian di musim kemarau atau di Jazirah Arabiyah misalnya, ya padang pasir jarang turun hujan. Kejadian mau sholat di musim panas, saif ya, hujannya nggak turun. Ya isinya kewan pirang-pirang anak bangkai, anak apalah pirang-pirang. Lalu bagaimana cara sholat di tanah terbuka? Kudu diguyur banyu tuli, ngundang damkar. Bagaimana caranya kira-kira? Langsung aja ya. Wa yusalli fi fadha'in wasi' haitsu syaa bila taharri. Enggak perlu pusing-pusing ya. Selama Anda yakin tempat Anda salat ya. Ukuran tempat Anda salat, bukan tempat Anda salat semuanya bukan. Ukuran tanah yang buat antum salat ya. Di situ tidak ada najis, maka sudah cukup untuk mengatakan Anda salat di tempat yang suci. Karena masyaqqah ya, karena membebani, meskipun kaidahnya juga kita sampaikan juga sudah menyampaikan seperti yang kita ambil, akan tapi ini termasuk rukhsah, persis seperti caranya membersihkan najis yang berada di atas tanah, betul enggak? Iya kan kita sudah sampaikan kemarin. Padahal air sedikit kalau ketemu najis, hukumnya airnya menjadi najis. Tapi dalam masalah najis di atas tanah tidak bisa pakai kaidah seperti itu. Ya, karena apa? Ya karena Nabi SAW sendiri yang mempraktekannya. Betul? Di dalam kisahnya apa? Kisahnya Badui. Ya, kisahnya Badui kencing di pojokan Masjid Nabawi. Betul. Kemudian diambil satu ember air digunakan untuk mengguyur kencing tersebut. Kira-kira kencingnya ngalir pergi ke sungai apa masih di situ sebenarnya? Masih di situ. Tapi sudah dikatakan suci. Sampai sekarang Masjid Nabawi masih suci, alhamdulillah. Ya. Maka najis yang berada di atas tanah itu diberikan rukhsah. Begitu pula tanahnya. Ya. Maka ketika kita salat di atas tanah tidak perlu membebani diri. Cukup perhatikan tempat Anda sujud, tempat Anda berdiri, tempat Anda meletakkan tangan, menempelkan hidung, menempelkan kaki ya. Selama tidak ada najis di sana, maka sudah berada di tempat yang suci, boleh untuk menunaikan salat. Naam. Wa yadhhuru bawlu wa qai'u ghulamin lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin bi nadhihi ay ghamrihi bil ma' ولا يحتاج لمرس وعصر فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى ويغسل كسائر النجاسات. Baik. Ini cerita tentang seorang anak kecil yang belum memakan makanan tambahan. Ya, makanan tambahan selain ASI. Jadi masih minum ASI murni. Kencingnya dan muntahnya, ya ini muntah. Kita sudah ambil di permasalahan yang sebelumnya ya, bahwasanya hukumnya najis selama jumlahnya banyak ya. Adapun sedikit itu apa? Sedikit itu yang di dalam jiwa orang yang melihatnya tidak merasa jijik, ya itu maka sedikit. Adapun sudah timbul rasa jijik, maka itu sudah termasuk golongan banyak. Nah, wa yadhhuru baulu wa qai'u ghulam, ya. Kencing dan muntahnya ghulam ini lawannya jariyah. Ghulam itu anak kecil tapi jenisnya lah laki-laki. Kalau jariyah anak kecil jenisnya perempuan. Nah, di sini khilafiyah. Mazhab Hanabilah juga terjadi khilafiyah. Ghulam ini kitab aslinya yang cetakannya berwarna merah, itu kitabnya
Zadul Mustaqni ya, mengkhususkan ghulam. Maka kalau yang kencing adalah anak kecil berjenis wanita atau perempuan, tidak bisa dilakukan pembersihan pakai ciprat-ciprat. Ya, karena penulis matan menyampaikan ghulam sesuai dengan teks hadisnya ghulam. Ya, sesuai dengan teks hadisnya ghulam memang. Lam ya'kulit ta'am, anak kecil laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara membersihkan kencingnya atau muntahnya tidak harus dikucek ya sampai hilang asarnya, cukup dipercikan air sampai menyeluruh ya. Ghamrihi bil ma wala yahtaju limarsin wa asrin, tidak perlu diperus, tidak perlu dikeruk-keruk ya, biarkan saja maka sudah menjadi suci. Kalau menjadi suci berarti sebelumnya hukumnya najis, jangan salah paham ya. Kenapa disyariatkan disucikan dengan cara dicipratkan, menandakan hukum asalnya sebelumnya apa? Najis ya, meskipun cara membersihkannya berbeda dengan umumnya najis. Ini rukhsah, cara membersihkannya rukhsah, tapi zatnya tetap najis. Zatnya tetap najis. Oleh karena itu perlu disucikan. Cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air menyeluruh di tempat najis tersebut. Teks hadisnya menunjukkan ghulam ya. Oleh karena itu beberapa ulama Hanabilah mengkhususkan ghulam. Jariyah, kalau anak wanita, anak perempuan tetap harus disucikan seperti biasa ya, tetap harus disucikan seperti biasa 7 kali. Kemudian cara membersihkannya harus ingat ya, kasih air kemudian harus dikucek, diperes airnya keluar, dikasih air lagi, diperes airnya keluar, seperti yang sudah kita sampaikan ya. Fa in akala ta'am ghusila kaghaitihi. Tapi kalau anak kecil, balita tersebut, bayi tersebut sudah makan makanan pendamping ASI ya, sudah makan makanan pendamping ASI, maka kencingnya hukumnya sama dengan sama dengan umumnya najis, sama dengan yang keluar lewat belakang ya, sama dengan yang keluar lewat belakang. Kalau nih laki-laki, bayi laki-laki yang keluar lewat depan najis, tapi bisa dan muntahnya ya najis, bisa disucikan, dicuci seperti biasa bisa, tapi ada rukhsah, boleh juga cuma adapun yang keluar lewat belakang itu beda ya, itu tetap najis dan caranya mensucikannya tidak bisa pakai dipercikan karena atos ya. Iya, percuma dipercikan, hanya akan menambah aroma ya. Taib qadhihi wa bawlil unsal wa khunsa wa yughsalu kasairin. Qala Syafi'i. Nah, coba kita fikih Hambali tapi membawa nukilan perkataan Imam Syafi'i. Toleransi apa mau toleransi? Toleransi. Apakah bermadzhab fanatik? Tidak akan. Selama kembali ke kitabnya para fuqaha, enggak akan ada orang yang fanatik dalam bermadzhab. Kenapa muncul fanatik? Karena mereka jauh dari kitab para fuqaha salaf. Walau kembali kita fuqaha salaf, tidak ada yang namanya fanatik mazhab insyaallah ta'ala. Karena tidak ada yang mengajari seperti itu. Itu karena tasarruf nafsi, itu perbuatan mereka sendiri ngarang. Fanatik sampai bunuh-bunuhan itu terjadi hanya berapa kali dari sepanjang sejarah manusia bermazhab? Mungkin hanya 1-2 kali. Lalu yang tidak terjadi apa tidak dihitung? Yang saling toleransi apa tidak dihitung? Bisa hidup rukun bersama-sama enggak pernah dihitung. Yang dihitung hanya kejadian 1-2 kali saja. Tidak adil melihat seperti itu ya. Kita juga kemarin ada yang bertanya, kalau Hambali nikah dengan wanita Hanafiyah ya kan, orang Tegal, habis ikut daurah Radul Murbi, melanjutkan pendidikan di Amerika ya kan. Di Amerika kebanyakan orang Islam bermazhab
Hanafi. Tapi Hambali juga mulai tersebar di sana. Bermadzhab Hanafi, kemudian menikah dengan wanita muslimah di sana, ya enggak? Sampai pada permasalahan mencuci pakaian yang terkena najis. Najis suaminya yang nyuci istrinya. Apakah mengikuti mazhab suaminya atau mengikuti mazhab istrinya? Gimana kemarin jawabannya? Mengikuti mazhab yang nyuci. Ya. Angger pengen ngikuti mazhab sing dikumbah-kumbahi dewek. Ya. Angger njaluk dikumbahna manut ora saken ngomong, ya. Manut bae wis, jare nyong wis tahir ora usah mumet-mumet. Iya kan. Insyaallah repot-repot sedikit lah. Ini menunjukkan tasamuh yang luar biasa di kalangan ulama salaf dalam perbedaan mazhab. Tidak ada masalah. Ngikuti mazhab yang nyuci, ya. Disampaikan ditulis itu dalam kitab Fuqaha masalah seperti itu dan bisa dikiaskan dalam masalah-masalah yang lain. Itu ada di dalam kitab Matalib Ulin Nuha. Matalib Ulin Nuha karya Al-Imam Ar-Ruhaibani. Syekh Ar-Ruhaibani rahimahullah taala. Beliau menyampaikan masalah tersebut, menunjukkan tasamuh yang luar biasa. Selama kembali ke kitab para ulama salaf, tidak ada fanatik mazhab insyaallah taala. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lam yatabayyan li farqun minas sunnah bainahuma, ya. Padahal teks hadisnya ghulam. Ya. Kata Imam Syafi'i, ndak termasuk di dalamnya juga jariyah. Kenapa? Karena sama-sama bayi. Pan lanang pan wadon tetep bayi. Lah kabedane bayi lanang karo bayi wadon pada yang keluar air kencing. Iya, warnanya juga ndak beda jauh. Kalau nggak bening ya kuning, kuning gelap, kuning muda, bening nemen. Apa bedanya? Sama. Imam Syafi'i mengatakan sama, tidak ada bedanya. Wa dzakara ba'dhum anna al-ghulam asluhu min al-ma' wa turab. Beberapa ulama Syafi'iyah mengatakan beda, ya, beda antara menandakan di mazhab Syafi'iyah pun ada khilaf sendiri, di mazhab Hanabilah pun terjadi khilaf yang sama. Apakah dikiaskan di kalimah ghulam juga jariyah atau khusus ghulam? Ya. Jangan sampai mengatakan bahwasannya ini teksnya ghulam, ya, kemudian jariyah nggak boleh dimasukkan. Berarti mengingkari sunnah, ya, nggak boleh buru-buru seperti itu. Kembali ke pemahaman para ulama salaf. Karena para ulama salaf berselisih pendapat dalam masalah ini. Apakah membatasi pada teks hadis ghulam atau mengkiaskan juga jariyah? Yang mengatakan mengkiaskan jariyah karena kisah hadisnya waktu itu anak kecilnya, bayinya berkelamin apa? Laki-laki. Jadi karena kondisi kejadiannya saja dikatakan ghulam, bukan mengkhususkan ghulam. Ya, itu kelebihannya hadis atau sunnah Nabi SAW yang terjadi karena sebuah kejadian atau sebuah pertanyaan. Ya, harus dilihat konteksnya seperti apa. Laki-lakinya ghulam, penyebutan ghulam ini bukan inisiatif Nabi SAW, akan tapi karena kondisi penanyanya memang sedang membawa anak kecil yang berkelamin laki-laki, maka dikiaskan juga kepada anak kecil berkelamin wanita karena tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Buhuti rahimahullahu taala. Wa huwa gharib, ya, itu aneh membedakan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dalam masalah air kencingnya, ini perkara yang aneh. Qalahu fil mubdi wa lu'abuhuma tahirun, ya, meskipun muntah itu najis, ya, muntah itu najis, tapi apa hukum air liurnya? Tetap saja hukumnya suci, ya, maka muntahnya harus disucikan. Oleh karena itu beberapa ulama, mungkin antum dulu pernah nggak diajarin kalau muntah sama guru ngajinya? Dulu saya diajarin SD. Berarti Syafi'iyah juga sama, menganggap bahwasanya muntah itu najis. Sepertinya wallahu alam.
Kalau muntah itu berkumur-kumur, disuruh berkumur. Maksudnya supaya najisnya keluar dari sisa najis keluar dari mulut. Perbedaannya dalam Hanabilah cuma satu, kumurnya berapa kali, itu aja. Ya, kalau Hanabilah berarti kumurnya berapa? Udah itu aja bedanya. Wa yu'fa fi ghairi ma'in wa fi ghairi mat'umin an yasiri damin najisin min hayawanin tahir. Ada najis yang bisa dimaafkan. Tadi kita sampaikan kotoran cicak najis, ya enggak? Padahal secuil apa belas secuil? Secuil nemen, ya, secuil. Ora katon. Bahkan sampai ke dendi mau ya digoleti laka. Iya, digoleti bangel. Nah, ada yang mirip secuil tapi dimaafkan. Secuil tapi dimaafkan. Itu adalah darah, ya, yang sedikit, darah yang sedikit dari hewan yang suci, ya. Darah yang sedikit dari hewan yang suci, maka keluar hewan-hewan yang najis, ya. Berarti hewan-hewan yang najis darahnya meskipun sacuil tetap najis. Kena nggak sengaja misalnya darah anjing, secuil kau orang bisa, karena hewan tersebut najis. Nah, kenapa kok diambil masalah ini? Karena ada darah yang nggak bisa kita hindari dan kita makan sehari-hari, ya enggak? Darah sapi nempel di daging apa orang nempel di daging, iya kan? Itu kan sedikit apa banyak? Sedikit. Kok boleh dimakan darahnya? Boleh, meskipun darah dihukumin najis, ya, dan dinukil ijma oleh para ulama. Adapun yang berdalil dengan para sahabat yang salat dengan luka-luka mereka, ya. Ini persis dengan masalah wanita yang salat dalam kondisi istihadhah. Nanti di babul haid kita sampai bahwasannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat seorang sahabiah salat di Masjid Nabawi, darahnya menetes dalam kondisi salat dan meletakkan nampan di bawahnya supaya tidak membuat masjid menjadi najis. Dan para sahabat yang terluka dalam kondisi salat itu persis kasusnya seperti ini, ya, darahnya tetap najis dan salatnya tetap sah. Kenapa? Karena kondisi khusus, kondisi darurat. Bukan berarti mengingkari hadisnya, bukan. Karena kalau kita mengatakan darah itu tahir, lalu ada enggak ulama mengatakan darah haid itu tahir? Belum pernah lahir ulama yang mengatakan seperti itu. Belum pernah ada. Ya karena darah haid kan darah juga enggak? Proses tubuh bukan? Sama. Anda menajiskan yang ini harus menajiskan yang itu juga. Sama-sama darah, keluar dari dalam, sama. Itu bukan darah luka. Itu darah proses tubuh asli. Ya, darah najis, gampang kok. Ya, ikutkan pendapat para ulama salaf. Adapun dalil-dalil mengatakan para sahabat salat dengan darah-darah mereka mengucur, persis kasusnya seperti wanita yang salat dalam kondisi istihadhah. Tidak ada masalah. Berhadas terus, najisnya keluar terus, tidak ada masalah. Salatnya tidak batal. Kondisi khusus, ya, kondisi darurat. Yang penting bersuci sebelum salat. Mau darahnya keluar terus juga tidak apa-apa. Nanti sampai di babul haid insyaallah, orang-orang yang najisnya keluar terus menerus. Sebenarnya dulu pernah kita singgung di masalah salisul baul, orang yang kencingnya nas'alullah salamul afiyah, ya, beberapa menit netes, ya, sudah mengalami kerusakan dalam prostatnya. Lalu bagaimana? Ya itu kasusnya sama. Darah yang menetes dari sahabat yang terluka, salisul baul, istihadhah, ini satu masalah, ya. Najis yang keluar terus menerus, maka diberikan rukhsah dalam syariat Islam, tetap bisa salat, hanya saja diwajibkan berwudu setiap masuk waktu salat fardu. Baik.
darah yang sedikit dari hewan yang suci. Hewan yang najis tidak boleh, meskipun secuil darahnya tetap najis. Kemudian darah tersebut keluar dari selain sabilaini, keluar dari selain sabilaini. Darah sapi, iya, tapi keluarnya dari mana dulu? Kalau keluarnya dari dua jalur, ya, keluarnya dari dua jalur, tetap hukumnya najis. Yang boleh adalah, maksudnya yang tidak najis itu yang keluar dari selain sabila ini. Begitu juga darah manusia, ya. Darah manusia kalau keluar dari sabila ini, keluar dari sabila. Kalau keluar dari tangan, ya gatel ya, keluar darahnya, ya tidak najis. Yang najis itu yang keluar dari sabila ini, meskipun sacuil, tetap saja najis. Baik lewat depan maupun lewat belakang sama. Lewat hidung, kalau sedikit berarti najis enggak? Tidak. Tapi kalau lewatnya dua jalur tersebut, mau sedikit pun tetap hukumnya najis. Wal yasiru ma la yafhush fi nafsi kulli ahadin bihasabihi. Dan sedikit, apa itu maknanya? Tadi ya, yang tidak menimbulkan rasa jijik di jiwa orang yang melihatnya. Wa yudhammu mutafarriqun bi thawbin la akthar. Secuil tadi dikatakan, misalnya darah sapi keluarnya enggak dari dua sabilin, dari leher, sembelih ya. Keluar dari disembelih. Kalau banyak berarti najis, iya. Secuil, kena kelambi secuil. Tik gitu. Dia bersih. Bisa menyembelih tanpa darahnya muncrat, ya. Pisaunya itu ngasahnya 2 hari 2 malam. Iya, pesannya dari Jepang. Ya. Pakainya katana. Iya. Pisau dicabut tiba-tiba terbelah. Ya, kayak nang TV lah, ya. Saking tajamnya darah tidak muncrat, ya, langsung mengalir. Ya muncrat secuil kena kelambinya, tis gitu. Ya enggak, setetes. Kemudian sholat, sah enggak sholatnya? Sah, karena sedikit dan keluar dari selain sabila ini. Secuil. Nah ini juga ada secuil. Ini secuil. Oh ya wis. Ya sudah, kalau sudah tahu berarti sudah. Maksudnya gue. Baik. Ada darah yang banyak tapi tidak najis, padahal akeh. Ini akan disebutkan oleh penulis. Wadamus samak, darah ikan. Darah ikan. Kenapa darah ikan tidak najis? Meskipun banyak, karena bangkainya saja boleh dibakar, apalagi di saus padang asam manis. Wa ma la nafsalahu sa'ila, dan segala hewan yang umumnya tidak ada darah yang mengalir, ya, atau darahnya secuil nemen. Saking secuilnya ora katon. Contohnya nyamuk, ya. Contohnya nyamuk. Kemudian lalat juga ndak. Lalat sama. Lalat mengambil hukum nyamuk sama, ya. Kalau lalat itu najis, antum sudah tahu dalilnya. Kalau masuk ke dalam air suruh dicemplung-cemplungin. Berarti hukumnya suci. Ya, berarti hukumnya. Padahal kalau cemplung-cemplungin mati boleh biasanya. Mati. Bangkai bukan? Berarti airnya campur bangkai laler. Suci apa tahir? Suci apa najis? Suci. Ya enggak? Suci. Menanjakan bangkai nyamuk, bangkai lalat, itu semua hukumnya bukan berarti boleh dimakan, ya. Hewan-hewan yang sangat kecil, yang kecil-kecil, yang darahnya itu tidak terlihat mengalir, ya. Kalbaqi wal qamli, seperti nyamuk, kemudian kutu, ya. Kutu juga sama. Wadamu syahid alaihi, oh masya Allah,
darahnya banyak tapi hukumnya suci. Hukumnya suci. Darah apa? Darah manusia yang mati dalam kondisi syahid. Buktinya apa? Buktinya syuhada Badr, syuhada Uhud, ya enggak? Dimandikan dulu, dibawa ke Masjid Nabawi apa langsung dikubur? Langsung dikubur. Kalau najis pasti dimandikan terlebih dahulu, ya enggak? Nah, menandakan darahnya suci. Wa ma yabqa fil lahmi, dan darah-darah yang menempel di daging, ya, daging sapi. Apalagi daging sapi sekarang yang terkenal yang apa? Daging sapi A5 katanya. A5. Embuh gue pak, bisa larang nemen pak. Wagyu, embuh wagyu gue. Wagyu kayak ini. Walau zaharat humratuhu, meskipun warna merah darahnya nampak di daging tersebut, darah tersebut hukumnya suci. Naam. Wa yu'fa'an athari istijmarin bimahallihi. Naam. Ada juga najis yang dimaafkan selain darah yang sedikit yang sudah kita sampaikan tadi ya. Najis selain darah tapi dimaafkan, ya, yaitu najis kotoran manusia yang lewat belakang, bukan lewat depan ya. Najis kotoran manusia yang lewat belakang. Syaratnya sudah dilakukan istijmar, ya. Kalau istinja ya jelas suci, ya enggak? Jelas suci. Istinja pakai air, ya. Istijmar pakai batu. Minimal sudah dilakukan istijmar. Kemudian istijmarnya itu sampai bersih. Apa makna sampai bersih? Apa makna sampai istijmar sampai bersih? Istijmar sampai bersih sih pimen carane. Nggo banyu tak karuan ya bersih ya. Istijmar tapi sampai bersih, coba apa maknanya berarti? Hilang sifatnya. Aromanya biasanya masih terlihat. Ilmu yakin lebih susah lagi loh. Kalau yakin tuh harus pakai mikroskop antum. Oh iya, saya yakin sudah nggak ada lagi. Prasangka, praduga. Iya, itu bersihnya patokannya apa kira-kira? Biar muncul prasangka sudah bersih itu harus gimana? Diakali 3 kali. Mungkin enggak 3 kali tapi masih perlu dibersihkan lagi sampai ke 4 ke 5? Sangat mungkin. Hilang baunya. Angel gue pak. Itu yang gue sing bisa mung banyu. Umumnya turah. Iya. Ayo. Wis langsung bawis ya kesuwen ya. An yabqal atharu la yuziluhu illal ma. Itu makna bersih dengan istijmar adalah meninggalkan bekas yang tidak mungkin hilang kecuali dengan air. Ya. Istijmar itu dikatakan sudah bersih ketika meninggalkan bekas yang tidak bisa bersih kecuali dengan air. Bisa dibayangkan? Bisa. Tapi jangan lama-lama membayangkannya. Wastifa al-adad, juga minimal sudah dilakukan berapa kali tadi? 3 kali. Istijmar sudah bersih baru 2 kali sudah bersih. Apakah boleh kesucian yang seperti itu kemudian berwudu menunaikan salat? Baru 2 kali sudah bersih. Baru 2 kali sudah bersih. Kemudian tayamum menggantikan wudu, ya. Kemudian tayamum menggantikan wudu. Kemudian salat, hukum salatnya gimana? Kenapa? Minimal 3 kali ya. Minimal 3 kali. Kalau 3 kali bisa bersih maka cukup. Kalau kurang 2 kali sudah bersih tetap harus disempurnakan 3 kali ya, minimal 3 kali. Kalau 3 kali belum bersih maka harus ditambah. Makna bersih adalah
meninggalkan bekas yang tidak hilang kecuali dengan air. Udah gitu aja. Wala yanjusul adami, ya. Ada bangkai gede nemen tapi orang najis. Coba kira-kira bangkai apa kira-kira? Paus. Iya di laut ya. Sekarang di darat tak tambah maning kayak bangkai gede di darat tapi orang najis. Bangkai menungsa. Emang ada manusia disembelih? Enggak ada ya. Manusia semuanya mati sendiri. Ada juga yang dibunuh juga ada sih. Tayyib, nasallahu samal afiyah. Tayyib, wala yanjusul adami bil maut. Umumnya ya, kenapa penulis mengelompokkan manusia masuk dalam pembahasan hewan-hewan? Karena para fuqaha terkadang mengatakan manusia itu hayawan. Manusia itu hayawan tapi natiq, hewan tapi bisa ngomong. Jadi enggak usah merasa terlalu hebat ya. Walayan jusul adami bil maut. Meskipun mati sendiri, sapi mati dewek, bangkai boleh. Bangkai. Tapi kalau manusia mati sendiri, maksudnya ya mati sendiri itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya seperti itu. Maksudnya bukan karena disembelih. Al mu'minu la yanjusu muttafaqun alaihi. Dari kata adami wala yanjusul adami, kalau yang mati orang Islam itu najis apa enggak? Tidak. Kalau yang mati orang kafir najis. Kenapa Pak? Sebentar, kenapa kira-kira? Kalau yang mati orang kafir kenapa najis? Iya, innamal mu'min la yanjusu. Ini memang penulisnya suka dengan teka-teki ini, memang. Al mu'minu la yanjusu. Dia pengen ngasih isyarat ke antum bahwasanya selain orang beriman najis, tapi najisnya maknawi. Najisnya tidak hissi ya, najisnya tidak hissi. Buktinya apa? Orang kafir itu tidak najis. Orang kafir suci, maksudnya tidak najis bukan berarti suci. Suci ini secara maknawi ya, secara fisik. Kalau maksudnya enggak antum bersentuhan ke jos misalnya orang batir ya jos kayak gue teles tangannya bar wudu. Kan kemarin sampai yang anjing pas anjing kering ya. Antum ketemu batir lawas SD, ketemu setelah 20 tahun. Mari dibae tos ya gue. Tangannya jadi najis enggak? Kalau antum bilang tadi orang kafir atau musyrik najis, berarti tangan antum jadi najis enggak? Bar kue mampir nang Lamongan. Priman gue nasib gue. Baik. Berarti orang kafir najis apa suci? Najisnya maknawi. Secara hissi dia tidak najis ya. Secara hissi, secara fisik dia tidak kecuali ada najis yang memang nampak. Buktinya juga pernah Ana sampaikan dulu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minatu wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ya. Wanita-wanita ahlul kitab itu boleh kalian nikah, tapi aja anak muslimah terus sengaja milih ahli kitab. Kita awakan ya. Apik dat matanya biru itu. Wulune kandel Persia gitu. Bolehnya itu dalam kondisi khusus ya, dalam kondisi khusus. Memang tidak ada pilihan. Kalau ada mukminah tidak boleh ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum tuh. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelasan mengatakan jangan kalian menikahi orang-orang musyrik. Berarti masuk di dalamnya ahlu kitab dan selain ahlu kitab ya. Wala amatun hatta yu'min, sampai mereka masuk dalam agama Islam. Wala amatun mu'minah, budak perempuan, budak wis
kayane kelas bawah lah, budak. Tapi muslimah, mukminah khairum mim musyrikah, jauh lebih baik daripada putri raja sekalian tapi musyrikah. Walau a'jabatkum, meskipun mengejutkan mata kalian, irunge, matane, ya wis aja dibayangna. Ayo. Isyarat penulis walayan juzul adami. Kenapa dikatakan adami? Ya, karena masuk mukmin dan kafir. Nah, penulis memberi syarah al mukmin la yanjus. Maksudnya adalah secara hissi dan ma'nawi. Adapun kafir maka secara maknawi dia najis. Innamal musyrikuna najasun, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, musyrikin itu najis, tapi cuma maknawi. Karena secara hissi boleh dinikahi. Kalau dia najis secara fisik, mesti setelah akad nikah disuruh mandi, ya. Enggak boleh kalian dekati sampai mereka mandi. Ada perintah begitu? Enggak ada. Menanjakan fisiknya langsung saja. Wa ma la nafsa damlahu sa'ilah bimin kal baqi wal aqrab wa huwa mutawallid min zahir la yanjusu bil mauti barriyan wa harim fala yanjusul al ma'u al yasir bi mautiha fihi. Ini sudah tadi ya. Sudah disebutkan tadi. Mutawallid min zahirin. Tayyib. Aywa. Hewan yang tadi disampaikan seperti nyamuk, kemudian kutu, ya, dikatakan bangkainya, hewannya atau darahnya yang sedikit juga tidak najis, tapi bisa menjadi najis. Bisa menjadi najis kapan? Ketika dia makanannya adalah makanan yang najis. Nyamuk betul tidak najis, tapi dia tinggal di kandang apa? Babi. Tetap hukumnya kembali menjadi tergantung dia tinggalnya di mana dulu. Kemarin kita sudah singgung tentang coro, ya enggak? Coro pada asalnya tidak ada dalil yang mengatakan najis, tapi lihat tempat tinggalnya dulu. Ya, kalau tempat tinggalnya di akuarium, ya kemarin sudah disampaikan. Lanjut sendiri, ya. Berrian kana bahriyan. Baik di laut, baik di daratan, baik di lautan. Perhatikan ikan. Ikan tadi dikatakan darahnya suci apa najis? Suci. Ikan juga benda yang tidak najis, ya. Tapi bisa berubah menjadi najis kapan? Ketika makanannya najis. Contohnya pecel, ya. Harus disucikan terlebih dahulu. Bagaimana cara mensucikannya? Dikarantina, diberi makanan yang suci, ya. Selama berapa hari? Berapa? Khilaf para ulama, ya. Nasnya adanya di onta masalahnya. Nasnya adanya di onta. Nah, ini ajib lagi ini. Yang ada dalil tentang jalalah itu pakainya onta. Al-jalalah apa istilahnya? Onta itu apa? Al-ibil, ya. Al-ibil al-jalalah, ya. Enggak boleh makan dagingnya, enggak boleh minum susunya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang naik ke atas punggungnya. Onta yang makan najis, yang banyak makan najis. Banyak makan najis. Bahkan kita enggak boleh naik, menandakan bulunya juga semuanya najis. Semuanya najis. Itu juga dalil pendukung bahwasanya najis itu terjadi istihalah apa enggak? Maksudnya benda yang istihalah dari najis hukumnya jadi suci apa tetap najis? Tetap najis. Itu dalilnya Hanabilah. Sangat kuat. Jalalah ini dalil yang sulit ditolak. Karena makan najis berubah jadi daging, berubah enggak? Berubah kan?
dari kotoran jadi daging, jadi bulu, berubah enggak? Berubah, tapi tetap dihukumin najis. Maka apapun perubahan, kalau barangnya najis tetap najis. Itu mazhabnya Imam Ahmad, jelas ya. Dalilnya jalalah, jelas sekali. Ikan pun sama ya. Ya tadi naskah hadisnya itu 40 hari, tapi di onta. Lalu bagaimana menghukumi ayam, ikan? Gimana caranya? Kembali ke fatwa sahabat. Maka yang tidak menjadikan fatwa para sahabat sebagai hujjah rugi dan keder. Diambil dari fatwa para sahabat bahwasannya untuk ikan dan ayam cukup 3 hari ya, atau yang ukurannya semisal cukup 3 hari, maka sifat jalalahnya sudah hilang. Wa baulu, mau dicukupkan aja, cukup ya. Insyaallah kita lanjut kesempatan yang akan datang ya. Sepertinya sudah mau pada ke Lamongan, ke pecel, mau beli pecel, tapi jangan beli pecel. Nanti jangan ditanya ya, lelenya ini sudah di karantina belum? Ya zahirnya insyaallah. Ya zahirnya insyaallah tidak ada masalah. Jadi kita enggak dibebani untuk untuk mengorek rahasia dapur, kecuali memang umumnya di suatu daerah angger ngingu kue mesti pakane kue, padahal kan enggak. Umumnya justru sebaliknya, yang melakukan itu umumnya sangat sedikit ya. Yang memberi lele cuma kotoran saja itu sangat sedikit, itu cuma orang iseng aja. Tapi kalau benar-benar ternak lele itu semua pakai pur, setahu ana begitu. Wallahu alam, kebanyakan pakai pur. Maka prasangka paling kuat adalah lelenya tidak termasuk jalallah. Baik, ada pertanyaan? Khomer cuka, ya. Orang pergi. Ayo, betul ya. Itu aku balik ternyata jadi khamar. Terus habis itu dia didiamin lagi jadi suka. Nah itu kan di perkenalan kita bilang itu hukumnya tetap najis. Suci. Hukumnya suci. Iya. Hukumnya suci. Mungkin salah ngomong mungkin. Jadi misal Fulan bin Fulan punya sari buah ya. Lagi dapat kiriman buah banyak. Pan dipangan kabeh ora mampu ya, dijadikan sari buah saja ya kan, peras disimpan. Kedatangan tamu, kebetulan tamunya adalah teman majelis Raudhul Murbi, bengi-bengi kuci ya, atis enak kok ya. Lagi nggawe sari buah wis gampang kok, buahnya nang ana pirang-pirang ya, wis akhirnya dia packing langsung berangkat ke sari buahnya ditinggal ya. Sampai di Guci ternyata ketemu alumni kuliah ya kan. Akhirnya wis ngene bae wis seminggu mbok apa. Ya akhirnya diguji seminggu enggak pulang ya. Pulang dia ketemu tadi gelas berisi sari buah sudah ditutup rapat yang tadi ditutup rapat. Sudah berubah menjadi seminggu kemungkinan sudah jadi cuka. Jadi khamar itu cukup 3 hari. Ya cukup 3 hari umumnya itu sudah jadi khamar. Seminggu umumnya sudah bisa menjadi cuka. Wallahu alam ya. Sudah menjadi cuka. Yang seperti ini hukumnya tahir. Tadi yang hukumnya khamarnya menjadi cuka najis itu ketika menjadi khamar, kemudian antum pengen menjadikan dia menjadi cuka. Anda campurkan sesuatu. Ya, campurkan sesuatu apa wis. Apa mung diaduk-aduk ya tetep bae. Kon dicampur, pokoknya ada perbuatan antum. Ya, ada perbuatan terhadap khamar tersebut kemudian disimpan lagi. Kemudian berubah menjadi cuka. Ya hadisnya karena sangat banyak menunjukkan hal tersebut.
Nabi SAW ditanya tentang seorang yatim punya warisannya khomer, angel lo ya, dinung ora oleh, ya wis jalan tengah ben dadi kae bae wis, ben dadi apa? Ben dadi cuka. Dijawab oleh Nabi SAW, la, ndak boleh, karena Anda sengaja menjadikan dia menjadi cuka, ndak bisa. La, kata Nabi SAW. Di hadis yang lain, ahriqu, buang khomernya. Ya, yang boleh nyimpen khomer cuma tukang pembuat cuka. Iya. Kalau orang umum punya khomer tidak boleh disimpan, harus dibuang. Ahriqu. Teks hadisnya jelas. Ya. Kalau tadi yang pergi ke Guci sengaja nyimpen khomer ndak, dia ndak nyimpen khomer, dia nyimpen sari buah. Cuman gara-gara batire ngajak maring Guci ora balik-balik. Akhirnya balik-balik wis duwe cuka. Ya wis ngolawuh ya boleh. Adapun sengaja ndak boleh. Ya. Fulan punya khomer, ben jadi cuka ora bisa, harus dibuang. Harus dibuang. Pan dibuang, duwe sari buah pan dibuang, sudah jadi khomer, kita kudu dibuang, aku wis ngerti ki sing batere nyong ora lih nyimpen khomer. Pan dibuang, ditelepon kancane, dalah tole telepon, ki menes dalat nang Brem Center. Oh ya, maring Brem Center ya kan. Sampai ke Brem Center diajak ikut daurah ya, di mana kemarin Pak? Pekanbaru coba. Aku urung packing, butuhnya apa? Tak tukuk nang kabeh saiki, ora usah balik. Ya. Bukan baru malah dikenalna karo kepala suku. Kepala suku ini 2 anak gadis. Akhirnya nih lo kan pan balik gara-gara pan buang khomer tok kan angel loh ya. Akhirnya di sana acara rame. Izin pulang, sampai rumah bertemu dengan wadah ini tadi yang mau dibuang, khomer yang mau dibuang. Sudah berubah belum? Sudah berubah menjadi cuka. Sudah berubah menjadi cuka. Nah, hukum cukanya halal. Hukumnya juga halal karena dia tadi niatnya buang, nggak niat nyimpan, ya nggak? Yang nggak boleh itu kalau niatnya nyimpan, kecuali tukang membuat cuka. Kalau tukang buat cuka Anda boleh nyimpen khomer. Zaman dahulu kira-kira cara memperoleh cuka caranya gimana? Enggak mungkin, ya enggak? Makanya diperbolehkan cuma tukang membuat cuka. Kira-kira seperti itu. Kalau ada salah-salah kata diingatkan ya. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Ya, kalau cuka halal sudah. Iya, kalau selama kita enggak ngerti prosesnya, insyaallah taala halal gitu. Tidak dibebani untuk ya pada bae sing garam ya, sing petani garam wis wingi cerita ya. Iya. Ya wis atur dhewek wis. Ki gareme kecemplungan apa ke banyune sama ya. Jadi kalau sudah jadi barang di depan kita lahirnya halal. 6. Ada lagi? Kuda. Kuda najis apa kotorannya. Ini kembali lagi, kuda itu dagingnya boleh dimakan atau tidak? Kata siapa? Kan gitu. Ya kan? Kalau antum Hanabilah, Syafi'iyah mungkin mengatakan boleh. Ya. Kalau Malikiyah enggak, mengatakan enggak boleh. Ya, haram, najis. Ya. Bukan najis tapi haram untuk dimakan, ya, haram untuk dimakan. Karena kuda itu teks di dalam Al-Qur'an untuk membawa barang. Ya, untuk membawa barang, bukan untuk dimakan. Sulit ya? Ya makanya jangan jadi Maliki yang susah. Paling enak jadi Hanabilah promosi, ya enggak? Kiasnya keledai. Iya. Wal hamir wal bighala, ana lupa ayatnya, ya. Waktu menyebutkan hamir, bighal itu di dalamnya juga agak kuda juga. Coba tak carikan sebentar ayatnya ya.
Biasanya ada Hasan itu tukang ditanya-tanya. Aywa di surat An-Nahl ya ayat ke-8 wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya. Himar ya. Himar yang ahli ya, himar keledai yang jinak, bukan yang liar ya. Hukumnya apa? Tidak boleh dimakan. Ya, hukumnya tidak boleh dimakan. Bighal juga perkawinan keledai dan kuda. Wal khayl, kuda. Ayat ini menyebutkan khayl, bighal, himar litarkabuha. Kue nggo ditumpaki itu tunggu dipangan. Ini menurut Malikiyah. Kalau tidak boleh dimakan berarti kotorannya najis. Wallahu alam. Susah memang. Tapi kalau mazhab jumhur fuqaha mengatakan daging kuda halal dimakan dan kotorannya juga suci. Yang unik Syekh Amir Bahjat pernah cerita menukil kisah dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Pernah jadi imam Jumat. Masya Allah tabarakallah. Bayangkan di zaman itu masjid kan jarang. Ada masjid buat Jumatan ya isinya ya, luar biasa full. Orang bisa ratusan ribuan ya. Ini khilafiyah. Mau takbir sedang siap-siap, ada burung merpati lewat. Kemudian jatuh kotorannya di atas imamahnya. Tepluk. Nah. Mazhab Syafi'iyah, seluruh hewan kotorannya najis. Najis mazhab Syafi'iyah. Mazhab Hanabilah, hewan yang boleh dimakan kotorannya suci. Maka Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari seorang faqih, tahu khilaf para ulama. Sebelum takbir Allahumma inni hambali, Allahu Akbar. Allahu alam kesahihan riwayatnya, tapi ya gimana? Itu khilaf para fuqaha. Itu antum kalau sulitnya kalau tidak bermadzhab begitu. Antum dari awal akan kisi bener sih ngendi, ya enggak? Antum harus punya satu yang antum yakini. Kalau antum tahu dalilnya alhamdulillah, lebih afdal ya enggak? Tapi kalau antum tidak tahu dalilnya tetap boleh berpendapat dengan pendapat ulama salaf. Jadi kuda hukumnya kotorannya gimana? Suci aja, hambali aja ya. Hambali aja, kandani kok, ya kan? Tambah lagi hambalinya. Enak asli, masya Allah. Kayaknya hukum itu semuanya mendukung kehidupan kita, masya Allah. Tidak ada yang berat. Hah? Tambah anggota hambali. Nanti pelan-pelan tahu dalilnya ya. Insyaallah berakhir. Tapi ada lagi pertanyaan. Yang mana dulu? Ya antum dulu wis. Jualan khamar. Orang tua. Apa khamarnya orang tua? Ya anaknya kalau tahu berarti dia mengkonsumsi yang haram dengan sengaja ya berdosa. Tapi kalau tidak tahu yang berdosa orang tuanya. Jadi anaknya usianya berapa? Masih kecil ya tidak tahu kan? Ya umumnya tidak tahu. Apalagi belum balik, belum dibebani syariat ya. Yang dibebani orang tuanya, Allahu a'lam. Insyaallah anaknya bakhair selama tidak dengan sengaja. Kalau sudah mumayyiz meskipun belum balik ya, anak kan ada usia tamyiz ya. Di angka 7 tahun itu sudah tamyiz, tahu ini boleh, ini enggak boleh, ini haram, ini halal, boleh dimakan, enggak boleh dimakan. Ini dilarang, ini diperintahkan itu sudah tahu.
Kalau sudah tahu dengan sengaja ya nanti orang tuanya sampai dia balik baru akan dibebani syariat Islam. Jadi insya Allah selama anaknya tidak tahu insya Allah tidak apa-apa. Tapi tentu ada asarnya. Ya, makanan yang haram itu ada asarnya di dalam tubuh manusia. Tumbuh daging dari sesuatu yang haram, fannaru ahaqqu bihi. Maka ya nasallahu alaihi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, pada lagi enggak? Khilafiyah yang dikuatkan oleh penulis Syekh Al-Buhuti rahimahullah taala sama. Tapi bukan berarti tidak boleh dicuci ya. Tetap yang paling afdal dibersihkan ya secara sempurna. Tapi kalau membebani di mall misalnya ya ndak harus sholat, antumnya yang harus sholat ya ndak. Bayinya kan harus digendong, apa mau digelundungkan kan digendong ya ndak, dibawa. Berarti kan kita sudah bahas dulu sholat membawa najis sudah kita bahas. Kalau najisnya cuma kencing atau muntah maka bisa dibersihkan. Tapi kalau najisnya kotoran, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Cukup ya, kita cukupkan majelis kita. Semoga bisa menjadi tambahan keimanan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita dan istiqamah dalam talabul ilmi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.